Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada pembahasan tafsir juz amma. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas surat Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Kita baca terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, surah Al-Mutaffifin, surat yang diterangkan oleh ulama bahwa ini surat sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Kenapa? Karena di sini ayat menerangkan tentang jual beli yang ketika itu ada, ya, di antara asbabun nuzulnya bahwa Rasulullah SAW melihat, ya, bagaimana penduduk Madinah ini sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Maka turunlah surat Al-Mutaffifin sebagai teguran. Adapun pendapat yang menyatakan surat ini Makkiyah, diantaranya ialah karena ayatnya masih menerangkan tentang hari kebangkitan. Maka diambillah jalan tengah bahwa surat ini setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Kemudian surat Al-Mutaffifin ini dibuka dengan wailun. Wailun itu artinya halak, ya, halakun azim, kecelakaan, kebinasaan yang agung, ya, kecelakaan yang besar. Ada juga yang berpendapat bahwa wailun itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Ayat wailul lil mutaffifin, ada wailul lil mutaffifin, ada wailul likulli humazatil lumazah. Ini dua-duanya menerangkan tentang kehormatan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini dua surat yang dibuka dengan wailun adalah surat yang menerangkan tentang dosa kaitannya dengan orang lain. Kalau Al-Mutaffifin kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan harta. Kalau Al-Humazah kaitannya dengan apa? Dengan kehormatan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian dima'akum, darah kalian. Maka tidak boleh darah itu ditumpahkan, tidak boleh membunuh. Wa amwalakum, dan harta kalian untuk dirampas. Al-Mutaffifin ini membahas tentang apa? Tentang harta yang dirampas walaupun tidak sadar. Anu kuduna 1 kilo, anu kuduna 2 kilo, dikasih 1,5 kilo. Yang harusnya 50 kilo tapi dikasih hanya 49 kilo. Ini curang, 1 kilonya ini hak pembeli, jadi dikasih. Nah, kemudian wa a'radakum, dan kehormatan untuk dirusak. Jadi Allah mengharamkan darah untuk ditumpahkan, harta untuk dirampas, diambil, kemudian kehormatan untuk dirusak. Sebagaimana dalam surah Al-Humazah yang sudah lalu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini kaitannya dengan orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin diambil dari kata at-tatfif. At-tatfif, ya, maknanya adalah ukuran kurang dari segenggam tangan, ya.
biasa dilakukan oleh orang-orang yang berdagang dalam mantuknya ya. Tapi kita bisa mengkiaskan dalam yang lain insya Allah setelah beres ayat 3. Kemudian yang kedua disebutkan alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Yastawfun, mereka minta dicukupkan tambahan gitu ya. Kalau kita beli pada yang lain cik ulah sekilo teh ngatuh tambahan gitu kan, cik batagor teh bisa keduna 5.000 teh 5 tambahan atau setengah. Wa idza kalu mawazanu yuksirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, jadi ingin untung sendiri ya. Nah, contoh umat yang binasa gara-gara takaran dan timbangan ini adalah umatnya atau kaum Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Ini perintah untuk menyembah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya, kata Nabi Syuaib. Dan jangan kamu kurangi takaran dan timbangan. Nah, ini larangan. Dan mereka pun diazab dengan karena membantah ya, karena tidak taat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa uful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Mau menimbang, mau menakar ya, maka harus dengan adil ya, cara adil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini banyak ya, praktek-praktek ini banyak sekali kita jumpai. Seperti saya saja kemarin beli ceker harusnya 1 kilo. Sekiloan bang ada di salah satu pasar, dikasih ya kita kan tidak menimbang, tapi ketika di rumah karena istri saya punya timbangan, ketika ditimbang ini nggak main-main, kurangnya setengah kilo kurang. Aduh, saya merasakan ini sepertinya tokonya bagus ya, karena banyak orang yang beli, rame gitu ya. Nah, saya usul saja mungkin karena lupa ya, atau mungkin karena riweuh panginten gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kecurangan di sana. Mudah-mudahan memang human error gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan ini kejadian terus-menerus, kalau misalkan ini berbahaya. Kadang kan disepelekan, beda 1 kilo, beda setengah kilo, beda 100 gram. Itu hak orang lain harus diberikan. Tidak boleh kita ambil, itu hak orang lain ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita kiaskan ayat 2 dan 3 umpamanya dalam menakar dan menimbang, kita kiaskan dalam hal lain misalkan ya. Misalkan ada seorang yang bisanya menuntut saja gitu ya, sehingga orang ketika beli beras inginnya ditambahin saja, tapi ketika dia yang jual dia maunya mengurangi. Ada orang itu yang menuntut tapi tidak mau dituntut, nuntut ke istri misalkan ya, cik soleh atuh kan, tapi anjeunna sorangan misalkan tidak memenuhi hak istri misalkan. Atau misalnya pada anak ya, anak kita larang tong main HP atau jam gitu ya, tapi ternyata bapak anaknya main HP wae. Nah, itu takaran yang tidak seimbang, timbangan yang tidak adil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Nah, begitu juga rakyat dan pemimpin. Terkadang rakyat meminta haknya, cik atau pemimpin dan cik adil, tapi rakyat tidak memperhatikan hak pemerintah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah misalnya. Ya, lampu merah wae kan diserobot aja. Ya. Trotoar yang harusnya dipakai pejalan kaki dipakai jualan. Tapi dia minta hak dipenuhi kepada pemerintah. Ya. Nah, ini kan tidak adil. Kita selalu mencela-cela pemerintah, tapi nyatanya kita pun tidak taat kepada pemerintah kita. Makanya pemerintah sekarang itu ya cerminan rakyatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah kalau kita mau kaitkan ya dengan hal lain, bahwa dalam menimbang pun, dalam masalah apapun kita harus adil. Kemudian di dalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, ini ayat ya sebagai peringatan bahwa tidak boleh seseorang itu berani ya melanggar ya, melampaui batas. Di antaranya mengambil hak orang lain. Tidakkah nanti orang lain itu akan meminta haknya kembali? Sebelum nanti misalkan di dunia dipenuhi, nanti di akhirat kalau misalkan tidak dipenuhi di dunia, maka di akhirat akan dipinta itu hak. Walaupun 100 gram, 200 gram, sedikit apalagi banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, di yaumin adzim, pada suatu hari yang dahsyat, yakni hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Yauma yaqum qama yaqumu kiamat, qama yaqumu kiamat, artinya berdiri. Hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan seluruh alam. Ya, kiamat, ya kiamat itu diambil dari kata qama yaqumu kiamat. Ditambahkan tak marbutoh di sana. Al-qiyam ditambahkan tak marbutoh, jadi al-qiyamah. Ya, sebagai apa? Bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu naon? Hiperbola. Sigoh mubalaghah. Maknanya adalah benar-benar berdiri. Jadi orang-orang di sana nanti kita tidak akan ada yang duduk, tidak akan ada yang berbaring, semuanya akan berdiri. Ya. Yusyarun nas, kata Rasulullah, yusyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gullan. Manusia akan digiring pada hari kiamat, akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum dihitan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Aisyah bertanya, ya, bagaimana nanti kalau telanjang ya? An-nisa wal rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, nanti saling melihat dong, malu dong, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaannya lebih mengerikan daripada membuat mereka berpikir demikian. Daripada ningali nu batur tina mending pikiran nu sorangan, urang salamat atau henteu gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hari yang akan datang dan manusia akan menunggu Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa lama? Ada yang pendapat bahwa kita akan menunggu 40.000 tahun. Ada juga pendapat 50.000 tahun. Intinya manusia akan menunggu sangat lama. Kecuali orang beriman akan merasa sebentar. Ketika mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala, akan merasa singkat. Ya. Kata Rasulullah, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Ya. Jadi suasana di alam mahsyar ya, daripada mahsyar yang mencekam, itu akan terasa ringan bagi seorang mukmin. Kalau orang lain menunggu ya keselnya karena nungguan atau kurang nungguan wae 1 jam 2 jam tong makan
saja main 30 menit ya datang-datang sana isi ustadznya datang-datang misalnya kita suka kesal ya. Tapi orang mukmin akan diberikan keringanan, termasuk keringanan dalam menunggu. Hatta yakuna akhafa alaihi min salati maktubah yusolliha fid dunya. Ya. Sampai kata Rasulullah hingga lebih ringan dari salat fardu yang dia kerjakan di dunia. Jadi akan lebih ringan yang mereka rasakan nanti.